Lagi kawasan industri saya Iya. cerita lagi Pak ya. Itu kan kita menjanjikan kepada investor one stop service. Iya. Dalam 30 tahun membangun Tanjung Song itu kan sebetulnya ekosistemnya sudah boleh dibilang lengkap Pak. Komunikasi itu kan is the highest art of management. 60% rakyat Indonesia kurang lebih tinggalnya di Pulau Jawa yang hanya 7% Pak ya. Jadi berapa banyak aset yang sebetulnya belum dimanfaatkan. Iya. Indonesia memiliki tokoh karismatik yang dikenal sebagai Bapak Pembangun Kota-Kota Mandiri. Ialah Setiono Djuandi Darmono. SD Darmono menjadi sosok penting dalam berdirinya KEK Tanjung Lesung, KEK Morotai, KEK Kendal, serta Kota Jababeka. Tidak hanya di 72 hektar yang direncanakan, tapi meluas di 5.600 hektar, bahkan di luar dari Jababeka juga. Siapa yang menyangka kawasan di timur Jakarta di daerah Cikarang kini menjadi kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Kawasan yang dulu dianggap kurang subur dan produktif bagi sebagian orang, kini menjadi sumber lapangan pekerjaan yang di dalamnya terdapat sekitar 2.000 perusahaan multinasional. Menjelaskan sejarah hebatnya bangsa Indonesia ini sejak zaman dulu dalam kemaritimannya, Pak. Kisah ini bermula pada tahun 1982 ketika Bapak SD Darmono di usia 30-an bekerja sebagai manajer divisi dengan gaji $5.000 per bulan di salah satu perusahaan Inggris terbesar ia tinggalkan guna bertualang sebagai seorang pengusaha di bisnis properti. Saat itu, Bapak SD Darmono mendirikan PT Permada Binangun Jaya bersama dua temannya membangun Bumi Bintaro Permai, kompleks perumahannya yang pertama di lahan seluas 10 hektar di dekat kompleks perumahan Bintaro Jaya milik Ciputra di Jakarta Selatan. Meskipun unit di kompleks perumahannya 500 rumah itu terjual habis hanya dalam beberapa bulan, Bapak Darmono yang lulus dari Akademi Tekstil di Bandung pada tahun 1970 mengatakan bahwa dia tidak banyak mendapatkan keuntungan dari pengembangan tersebut. Pada saat itu, konsep kota satelit untuk mendukung Jakarta sudah banyak dipopulerkan dan beberapa pengembang terkenal termasuk grup Jaya milik Ciputra telah mulai membangun kompleks perumahan raksasa. Rezim Orde Baru pada masa pemerintahan Presiden Soeharto juga telah berusaha keras untuk menarik investasi asing untuk membantu mengembangkan negara. Mengetahui bahwa ia akan menghadapi persaingan ketat dari pengembang raksasa yang menargetkan penduduk lokal, Bapak SD Darmono mulai bermimpi untuk membangun kota berbasis industri di luar Jakarta yang dapat membantu memotong birokrasi dan menawarkan fasilitas bisnis kelas 1 baik untuk perusahaan lokal maupun asing, serta menciptakan permintaan perumahan dari karyawan perusahaan. Oleh karenanya, ia mendirikan PT Kawasan Industri Jababeka pada tahun 1989 dalam upaya untuk mulai mewujudkan mimpinya. Bapak SD Darmono berhasil meyakinkan 21 pengusaha terkenal, termasuk pengembang ternama, untuk berinvestasi dalam mewujudkan mimpinya. Dalam kurun waktu 3 tahun, semua bangunan industri di area 500 hektar terjual, dengan tenan seperti PT Unilever dan PT United Tractors menjadi perusahaan-perusahaan pertama yang bergabung dan beroperasi di kawasan Jababeka. Marilah kita bangun 100 kawasan industri baru untuk memberikan lahan buat anak-anak muda mendapatkan latihan, pendidikan bagi pekerja. Karena bekerja di industri itu mau tidak mau harus disiplin, harus berintegritas. Perluasan pada area 2.500 hektar lainnya lalu dibangun. Keberhasilan dalam menarik perusahaan-perusahaan blue chip meningkatkan citra dan kredibilitas Jababeka pada masa itu. Pada tahun 1994, Jababeka go public dan terus berkembang sejak saat itu. PT Jababeka kemudian membeli dan membangun Menara Batavia, kawasan industri Cilegon, dan perusahaan listrik Listrindo Cikarang. Tak berhenti di situ. Pada tahun 1996, Bapak SD Darmono mengambil cuti dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Jababeka
kala itu untuk membangun resort pantai Tanjung Lesung seluas 1.500 hektar di Jawa Barat. Asli budaya Pulau Jawa sendiri itu ada di daerah Tanjung Lesung atau Banten yang disebut Kerajaan Salakanegara. Ya. Sementara krisis keuangan 1997 sampai 1998 hampir menghancurkan segala sesuatu yang telah ia bangun. Sebelum krisis, PT Jababeka memiliki total pinjaman sebesar 300 juta US dollar dengan total aset yang dinyatakan dalam rupiah sebesar 3 triliun rupiah. Ketika krisis melanda, nilai tukar rupiah dolar jatuh dari 2.300 rupiah menjadi 15.000 rupiah. Saham Jababeka anjlok, saham yang diperdagangkan pada harga 4.950 rupiah pada tahun 1996, lalu menjadi 60 rupiah per saham pada tahun 1998. Bapak SD Darmono yang kembali menjabat sebagai Direktur Utama pada tahun 1999 dengan cepat melakukan restrukturisasi hutang perusahaan melalui swap utang ekuitas, serta mempertahankan penyewa yang ada dengan menyediakan layanan berkualitas. Lalu tak lama berselang, tangan dingin Bapak SD Darmono berhasil lagi. Defisit sebesar 1.707 triliun rupiah pada tahun 1999 berubah menjadi surplus sebesar 807 miliar rupiah pada tahun 2002. Pada tahun 2005, jumlah penyewa telah tumbuh menjadi lebih dari 1.100 perusahaan. Sementara, kompleks perumahan menjadi rumah bagi 12.500 keluarga pada saat itu. Bapak SD Darmono bersama Jababeka juga telah mengubah daerah yang hanya dihuni oleh 10.000 penduduk menjadi sebuah kota dengan 150.000 penduduk, serta dilengkapi dengan fasilitas yang seharusnya dimiliki oleh sebuah kota pada saat itu. Kini, Jababeka telah menjadi kota mandiri yang matang, di mana sekitar 60% telah dikembangkan dari total luas lahan 5.600 hektar. Kota mandiri berbasis industri yang menampung sekitar 2.000 perusahaan lokal dan multinasional. Tercatat lebih dari 30 negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Prancis, Inggris, Belanda, Australia, Korea, Singapura, Taiwan, Malaysia, dan banyak lainnya telah bertumbuh bersama Jababeka. Kota yang kini memiliki pengembangan industri, perumahan dan komersial, jaringan transportasi umum, pusat perbelanjaan, rekreasi dan hiburan, serta pelabuhan kering, pembangkit listrik, 2 pabrik pengolahan air, 2 pabrik pengolahan air limbah, dan berbagai fasilitas lainnya. Bahkan dengan hadirnya Presiden University yang juga didirikan oleh Bapak SD Darmono sebagai penunjang kawasan Jababeka, Jababeka juga dijuluki sebagai Silicon Valley-nya Indonesia. Dengan filosofi Think Big, Start Small, and Move Fast seperti pada buku yang ia tulis, Bapak SD Darmono juga telah berhasil membangun kota-kota lain di Indonesia, seperti Kendal yang menjadi sebuah daya tarik investasi di Provinsi Jawa Tengah, kawasan ekonomi khusus yang berhasil menciptakan lapangan pekerjaan dan membuat model terobosan pengembangan kawasan melalui pengembangan industri berteknologi tinggi. Tanjung Lesung, sebuah kawasan resort pantai terbesar dengan area seluas 1.500 hektar dan telah menjadi pilihan wisatawan lokal dan asing. Destinasi wisata berkelas internasional seperti Nusa Dua Bali, KAIK Tanjung Lesung diproyeksikan menarik investasi sebesar 92,4 triliun rupiah hingga tahun 2025. Serta pengembangan KAIK Morotai yang memiliki potensi besar untuk pariwisata, industri pertanian dan perikanan, dan pusat logistik, yang didukung dengan keindahan alam, iklim tropis, dan sejarah peninggalan Perang Dunia Kedua merupakan daya tarik wisata yang ada di Morotai. Bahkan pemerintah memproyeksikan KAIK Morotai dapat menarik investasi sebesar 30,44 triliun rupiah dan diproyeksikan dapat menyerap 30.000 tenaga kerja hingga tahun 2025. Berkat ketekunan dan kejeniusan Bapak SD Darmono atas pengembangan kota di Indonesia, maka tak heran jika berbagai penghargaan diberikan kepada beliau. Salah satunya adalah Lifetime Achievement Award dalam ajang Golden Property Awards 2019. Serta Indonesian Real Estate Personality of the Years from the Property Guru Indonesia Property Awards 2022. Kini pria yang lahir pada 26 April 1949 masih terus mengabdikan dirinya untuk kemajuan bangsa Indonesia melalui pengembangan kota dengan niat yang sering beliau sampaikan pada generasi muda. Ia ingin menemukan cara untuk membantu negara dengan menyediakan pendidikan yang lebih baik bagi generasi muda, memberikan lebih banyak peluang bagi usaha kecil dan menengah,
serta menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan untuk sesama dan untuk Indonesia.